kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Nah, tapi sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Oke adik-adik, saat teduhnya selesai. Nah, sekarang kita akan mengangkat satu pujian dari KC 279, Mintalah. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Kau masih memberikan kami kesehatan, napas segar, dan juga kami masih bisa berkumpul dengan keluarga kami sampai saat ini. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami, tolong kiranya Kau berkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Oke adik-adik, kita akan mengangkat satu pujian lagi dari KC 20, Bapa di Sorga. Semua, selamat hari Minggu. Hari ini ketemu lagi sama Kak Tirsa. Cuman hari ini Kak Tirsa membawakan cerita firman Tuhan nih untuk adik-adik semua yang di rumah. Nah, adik-adik udah siap dengerin belum? Kalau udah siap dengerin, Kak Tirsa mau adik-adik coba pasang telinganya baik-baik dulu. Nah, coba telinganya yang satunya lagi. Oke, udah semua ya adik-adik ya. Nah, kalau udah semua adik-adik siapin hati dan telinganya untuk mendengarkan cerita firman Tuhan, Kak Tirsa mengajak adik-adiknya untuk satu dalam doa ya sebelum kita membaca cerita firman Tuhan. Oke, semuanya lipat tangan, tutup matanya, ikutin Kak Tirsa berdoa. Siap? Oke, Kak Tirsa lihat dulu deh udah tutup mata semuanya belum ya? Oh sudah. Oke, siap ya adik-adik, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini kami bersama-sama akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan pimpin agar kami dapat menggunakan telinga kami dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik semua, tadi kita sudah berdoa kan? Sekarang kita mau dengerin cerita firman Tuhan yang terambil dari Efesus pasal 1 ayat 11 sampai dengan 14. Nah, adik-adik, dari Efesus ini kakak mau menyampaikan bahwa ada seorang rasul nih adik-adik. Rasul ini bernama Rasul Paulus. Nah, adik-adik bisa lihat
Rasul Paulus ini pada saat itu berada di dalam penjara adik-adik. Tapi dia tidak pernah berhenti untuk menyampaikan berita dari Allah, yaitu melalui surat yang ia tulis untuk jemaatnya yang ada di Efesus. Nah, adik-adik, pesan yang Allah ingin sampaikan untuk kita semua yaitu janji keselamatan Allah. Nah, janji keselamatan Allah ini tidak hanya untuk jemaatnya yang di Efesus saja adik-adik, tetapi juga untuk kita manusia, yaitu untuk adik-adik, untuk Kak Tirsa, mama, papa, dan semua orang. Nah, adik-adik, salah satu janji keselamatan Allah melalui karyanya yaitu menciptakan segala isinya. Nah, segala isinya yaitu yang ada di sekitar adik-adik, yaitu coba Kak Tirsa peragain deh. Ini apa namanya? Burung-burung yang ada di udara. Kak Tirsa kasih lihat ya gambarnya untuk adik-adik semua. Nah, ini dia adik-adik. Burung-burung di udara berarti mereka dapat terbang di udara. Lalu tidak hanya burung-burung saja adik-adik, tetapi juga ikan-ikan yang selama ini kita makan berada di lautan. Nah, itu salah satu janji keselamatan Allah untuk kita semua. Lalu adik-adik, Tuhan Yesus yang mati mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menebus dosa kita. Itu adalah salah satu janji keselamatannya adik-adik. Dan yang terakhir yaitu Allah telah memberikan adik-adik dan semua orang yaitu Roh Kudus. Roh Kudus ini ada di dalam diri adik-adik semua. Roh Kudus ini yaitu yang membimbing adik-adik menjadi anak-anak yang mau mengikuti, melakukan apa yang Tuhan inginkan. Yang Tuhan inginkan itu untuk adik-adik semua yaitu melakukan kebaikan. Nah, adik-adik, salah satu contohnya adik-adik bisa lihat di dalam Alkitab, yaitu buah-buah roh. Nah, buah-buah roh itu ada banyak ya adik-adik, dan itu diterapkan di dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Nah, itu pesan yang Tuhan ingin sampaikan buat adik-adik semua. Jadi pesan ini Kak Tirsa mau sampaikan untuk adik-adik tidak hanya didengarkan, tetapi juga untuk dilakukan. Nah, itu pesannya. Sekarang kita mau mendengarkan aktivitas yang akan kita buat. Tapi sebelum itu Kak Tirsa mau ingetin nih untuk adik-adik semua. Untuk aktivitas jangan lupa setelah dibuat, adik-adik kirimkan ke nomor yang nanti di akhir video ini akan ditampilkan. Oke adik-adik, terima kasih. Nah adik-adik semua, kakak mau mengajak adik-adiknya semua tidak hanya mendengarkan cerita firman Tuhan, tapi juga membuat aktivitas. Nah aktivitasnya ini Kak Tirsa minta tolong juga untuk mama papanya di rumah untuk bantuin anak-anaknya di rumah ya, mama papa. Nah kakak mau adik-adik siapin kertasnya itu bisa buku atau enggak kertas HVS. Oke. Nah, lalu adik-adik bentuk buah-buahan seperti yang Kak Tirsa pegang ini. Nah, satu aja ya, satu buah. Nah, adik-adik bentuk satu buah. Terus setelah dibentuk, adik-adik bisa dipotong buahnya. Terus setelah dipotong, adik-adik warnain. Nah, diwarnain biar kelihatan cantik dan menarik adik-adik. Nah, setelah itu adik-adik nih, salah satu contohnya yang berwarna ya. Nah, kayak gini nih adik-adik. Nah, lucu kan? Nah, setelah adik-adik buat, terus di belakangnya nih ada tulisan. Adik-adik bisa menulisnya atau menempelnya. Itu tulisannya ini apa? Sukacita. Nah, sukacita ini diambil dari salah satu buah-buah roh. Nah, Kak Tirsa mau adik-adik mengambil salah satu kata dari buah-buah roh, terus adik-adik tuliskan di belakang buah yang tadi adik-adik buat. Ya, adik-adik dibantu sama mama dan papanya. Oke.
Nah, sekarang kita mau balik lagi nih ke Kak Eca adik-adik. Sebelum balik ke Kak Eca, Kak Tirsa mau adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu ya, menutup firman Tuhan kita pada hari ini. Oke? Semuanya sikap doa yang baik. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami dapat bersama-sama mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan mau pimpin agar apa yang kami dengarkan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, terima kasih adik-adik. Nah adik-adik, ibadah kita sebentar lagi akan selesai. Sebelum kita menutup ibadah kita dengan doa, kakak ajak adik-adik untuk mengangkat satu pujian, "Oh berkati kami". Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena sepanjang ibadah ini kami boleh disertai dengan kasih-Mu ya Bapa, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami, tolong kiranya Kau tetap sertai kami ya Bapa. Ampunkan kesalahan kami jika pada saat ibadah kami masih kurang fokus, masih main-main ya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik.